Selamat siang kepada Ibu Christina. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Arsitektur dan Pengaruh Kebudayaan. Anggota kelompok kami antara lain adalah Catherine Violeta, David, Denis Pranata, Masato Furukawa, dan Muhammad Nursadian. Selamat siang Ibu Christina, nama saya Masato. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1 atau bab pedalaman yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat karya ilmiah. Judul makalah kami adalah Perkembangan Arsitektur dan Pengaruh Kebudayaan. Saya akan mulai dari latar belakang. Di dalam dunia perkembangan arsitektur, manusia ingin menuju atau mengarah sesuatu yang lebih baik. Perkembangan arsitektur sudah pasti sangat erat dengan sejarah, kesenian, dan juga terakhir kebudayaan. Jika kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita tidak akan bisa lepas dari unsur manusia. Jika kita berbicara tentang sejarah, maka kita tidak akan lepas dari unsur waktu. Sekarang dunia sudah berkembang. Pengaruh dari budaya asing membuat suatu daerah tidak mempunyai ciri khas lagi. Tetapi ini adalah tentang bisa kita semua untuk melestarikan budaya kita masing-masing. Rumusan masalah makalah kami adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana budaya suatu daerah mengaruhi arsitektur di tempat itu. 2. Bagaimana arsitek mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. 3. Bagaimana arsitektur menonjolkan kualitas budaya walaupun dengan penemuan teknologi yang baru. Selamat siang kepada Ibu Christina. Hari ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang landasan teori, yang isinya ada kajian teoritis, definisi, dan hipotesis. Pertama-tama kita akan masuk kepada kajian teoritis terlebih dahulu. Teori yang saya ambil adalah dari Le Corbusier dan Rohe, yang berkata bahwa yaitu arsitektur memiliki peran penting dalam menentukan jiwa sosial dan masyarakat. Karena terbatasnya ilmu teknologi pada zaman dahulu, arsitektur tradisional dipengaruhi oleh ketersediaan material, kemudian iklim, kemudian keadaan sekitar, ekonomi, dan lain-lain. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa nilai dari kearifan lokal sering disebut sebagai identitas lokal, identitas kultural, dan genius lokal. Aktivitas yang dilestarikan atau tradisi menjadi acuan dalam berperilaku. Kemudian, teori yang ditetuskan oleh Antariksa isinya adalah bahwa kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menghadirkan identitas daerah masing-masing. Selanjutnya adalah definisi. Ada 2 definisi yang saya ambil karena makalah kita berjudul Perkembangan Arsitektur dan Pengaruh Kebudayaan. 2 definisi yang saya ambil adalah arsitektur dan kebudayaan. Saya mulai dari arsitektur. Arsitektur adalah suatu karya tangan manusia dalam kebudayaannya yang menunjukkan perkembangan suatu bangsa atau daerah tersebut. Seperti halnya dengan arsitektur zaman dahulu. Arsitektur zaman dahulu tidak meninggalkan petunjuk secara otentik, melainkan hanya meninggalkan sisa-sisa
yang masih kita dapat temui dan kita teliti. Seperti kita bisa lihat, pengaruh dari Hindu itu kita bisa lihat dalam candi-candinya, dan Buddha juga dalam candi-candinya. Pengaruh dari agama Islam itu dari masjid, pengaruh dari agama Kristen yaitu gereja-gerejanya dan katedral. Nah, namun dalam periode penjajahan, bangunan-bangunan umum dan rumah tinggal mendapat pengaruh luar, seperti dari Portugis, Inggris, Belanda, dan sekitarnya. Pada beberapa kota di Indonesia, terutama di Jakarta, masih ditemukan beberapa bangunan yang memiliki konsep dan patokan yang masih berlaku di negara asalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi kebudayaan. Kebudayaan berasal dari terjemahan kata kultur. Kata kultur dalam bahasa Latin yaitu cultura, berarti memelihara, mengelola, dan mengerjakan. Nah, kebudayaan itu sendiri memiliki arti yaitu mempelajari tentang hidup kita. Karena akal budi manusia akan selalu berbudaya menurut kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan akan mencakup segala kesadaran, sikap, dan perilaku hidup manusia. Sehingga kita dapat mengenali kebudayaan orang lain dengan mudah, dan kita juga dapat dipengaruhi oleh kebudayaan asing, dan ciri khas kita dapat memudar dan tidak menjadi autentik lagi. Nah, selanjutnya saya akan membahas hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara untuk rumusan masalah kita. Perkembangan pada kota itu bisa dilihat dari masyarakatnya, bagaimana mereka berperilaku, berkegiatan, dan lain-lain. Sehingga untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan tidak harus mengikuti atau meniru tipologi bentukan lama atau tradisional, tetapi bisa dengan mengambil esensi ruangan atau detail tradisi seperti kegiatan itu, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, pelestarian kearifan lokal melalui bangunan dapat menggunakan metode pembangunan baru dalam pembangunan tradisional atau sebaliknya, tetapi tetap mengikuti peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat. Penggunaan teknologi dan teknik pembangunan yang efisien pada bangunan tradisional mungkin bisa diterapkan, dan ini dilakukan agar daerah tersebut tidak dianggap primitif. Karena kita butuh keseimbangan antara kebutuhan dan penghargaan terhadap alam, karena bangunan tradisional menggunakan bahan-bahan tradisional seperti kayu, bambu, tali ijuk, alang-alang, dan lain-lain. Nah, kita ini sekarang hidup di era globalisasi, di mana teknologi itu berkembang begitu cepat dalam bidang transportasi, teknologi, maupun komunikasi. Nah, itu membuat manusia menjadi terhubung dengan satu sama yang lain, sehingga untuk berinteraksi itu cepat dan terbuka. Manusia itu juga bisa berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain itu dengan mudah juga, walaupun itu jauh. Nah, ini membuat tempat-tempat yang biasanya susah untuk kita jangkaui menjadi mudah untuk dijangkau, dan ini akan memudahkan orang untuk membeli barang dan sebagainya. Nah, globalisasi ini bisa membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Tapi ini kembali kepada kita lagi. Apakah kita mau mempertahankan nilai-nilai budaya yang merupakan ciri khas autentik, atau beralih kepada nilai-nilai yang dibawa oleh negara lain ke dalam negara Indonesia misalnya. Nah, globalisasi ini dapat mengubah gaya hidup dan budaya setempat menjadi budaya campuran, dan budaya khas itu menjadi tidak otentik lagi.
Setiap kota itu memiliki budaya yang sangat beragam. Nah, dengan adanya pengaruh budaya asing, mereka mungkin mengikuti budaya asing itu, atau mereka mau mempertahankan budaya mereka masing-masing. Nah, ini kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita tergerak untuk mempertahankan kebudayaan kita atau tidak. Selamat siang Bu Kristina. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Saya akan mulai dengan tempat dan waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah sejak tugas ini diberikan untuk kurun waktu kurang lebih 1 minggu untuk pengumpulan dan pengelolaan data yang meliputi contoh-contoh yang berhubungan dengan apa yang dibahas dalam makalah ini. Setelah itu adalah tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini diselenggarakan di rumah masing-masing dan data dikumpulkan menggunakan media daring. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu prosedur yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlaku pada sebuah fenomena sosial. Melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan peran budaya pada waktu dan tempat tertentu yang mempengaruhi arsitektur dan perkembangan arsitektur pada masa tersebut. Terima kasih. Nama saya David. Berikut adalah contoh-contoh arsitektur yang terpengaruh oleh budaya mereka. Kuil Dewa Matahari pada zaman Mesir dibangun supaya menitikberatkan aspek sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan tersebut. Selanjutnya, kepercayaan di Cina menghasilkan ilmu geomansi pada daerah tersebut, yakni ilmu Feng Shui. Feng Shui adalah sebuah ilmu yang mengatur penempatan dan penghadapan bagian-bagian dari sebuah bangunan maupun benda-benda yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, kiblat merupakan sebuah bagian dari Islam yang mengakibatkan semua masjid akan mengarah ke Ka'bah. Lalu, arsitektur di Bali dipengaruhi oleh budaya agama Hindu yang mengatur penempatan ruangan dan bangunan yang dalam pengajian mirip seperti ilmu Feng Shui. Yang terakhir adalah sejarah dan budaya keagamaan pada kompleks Tata Salomo mengakibatkan pembangunan struktur-struktur dalam skala yang besar. Yang dapat ditarik dari contoh-contoh tersebut adalah aspek-aspek dari budaya dapat mempengaruhi arsitektur setempat, dari keagamannya, kepercayaannya, maupun adat istiadat. Kemajuan dalam bidang teknologi pasti mempengaruhi karya bangunan, tetapi nilai kebudayaan pasti tetap ada. Oke, saya akan membahas bab 5 dari makalah ini. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, kita dapat menyimpulkan bahwa melestarikan budaya dan kearifan lokal adalah tanggung jawab dari arsitek dan orang-orang yang tinggal di daerahnya masing-masing. Yang membuat kebudayaan lokal ini menarik adalah keunikan dan otentisitasnya terhadap daerah itu sendiri. Nah, inilah nilai-nilai tradisional yang dapat kita masukkan ke dalam karya-karya arsitektur yang baru. Pemeluk kebudayaan lokal yang sampai sekarang masih ada ini, kita dapat jadikan mereka sebagai referensi untuk karya-karya arsitektur yang baru. Mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lokal bukan berarti meniru bentuknya secara mentah-mentah. Kita dapat mengambil tradisi, bagian aspek tradisinya saja atau aspek kegiatannya saja. Mempertahankan ini juga bukan berarti menolak perkembangan modern. Kita dapat menggabungkan kebudayaan-kebudayaan lokal dengan perkembangan teknologi modern yang sudah ada. Tantangannya di sini adalah budaya-budaya asing yang mudah sekali masuk dan
dengan mudahnya memudarkan otentisitas kebudayaan yang sudah ada di daerah itu. Mencegah perubahan ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan kebudayaan-kebudayaan lokal ke dalam karya-karya arsitektur yang baru. Keuntungannya di sini bukan hanya sekedar kita dapat melestarikan kearifan-kearifan lokal tersebut, kita juga dapat menarik wisata dan turis, dan secara tidak langsung kita dapat menaikkan ekonomi Indonesia. Selain itu, kita juga penelitian ini dapat berguna bagi calon-calon arsitek di masa mendatang agar mereka lebih peduli terhadap kelestarian budaya.